Sang guru berbicara. Kisah nyata yang menyita waktu dan tenaga. Dengan berjalannya waktu, akhir cerita yang menggugah emosi jiwa telah selesai. Berawal dari pertandingan basket antar sekolah di sebuah mal di Surabaya. Dari hasil pertandingan telah ditentukan siapa yang menang, tapi ada cerita yang tidak disangka akan menjadi sangat viral di dunia maya. Memang diakui hukum bisa ditegakkan oleh kekuatan rakyat melalui medsos dan kekuatan netizen. No viral no justice. Dan di dunia nyata mengeksekusi melalui aparat kepolisian dan ditindak secara hukum. Dari buntut pertandingan basket, ada anak bernama Ethan bercanda dengan teman-temannya mengejek salah satu anak dari sekolah lawannya yang bernama Excel. Ejekan dilontarkan antar mereka saja, karena melihat dari foto yang ada di medsos, dengan menyebut, anak ini rambutnya seperti pudel, maksudnya anjing pudel. Dari bercandaan antar teman, akhirnya berkembang dan nyampe pada kuping si anak tersebut yang bernama Excel. Excel tahu dan mendengar telah diejek oleh Ethan. Excel mengadu pada ayahnya, yang pengusaha, sedangkan ayahnya sangat marah dan tidak terima atas perlakuan dari anak Ethan. Dan ayah Excel menteror Ethan dengan mendatangi sekolah di mana Ethan sekolah, dengan beberapa teman dan karyawan dari orang tua Excel tersebut, dengan gaya preman dan arogan sombong, di hadapan orang tua Ethan. Dan banyak orang yang melihat secara umum, anak Ethan diintimidasi sangat tidak manusiawi, suruh tunduk jongkok dan mengonggong seperti anjing. Dari perlakuan tersebut, akhirnya berita berkembang luas ke masyarakat, melalui medsos. Banyak dukungan untuk anak Ethan, dari bermacam kalangan seperti pengusaha dari Jakarta John yang akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan ada penggiat sosmed, yang menantang duel dengan ayah Excel, yang dianggapnya arogan dan sombong. Karena tekanan dan kekuatan netizen, maka dimediasi oleh sekolah untuk saling maaf antar kedua orang tua, tapi tidak sampai di situ saja. Tuntutan netizen supaya ada efek jera harus proses hukum, maka Ivan orang tua Excel, membuat permintaan maaf melalui medsos. Netizen tetap menuntut, agar ada efek jera, dan tidak terjadi lagi, di kemudian hari, oleh para arogansi yang sombong, untuk meniru tindakan yang dilakukan oleh Ivan orang tua anak Excel. Dari tekanan yang sangat kuat dan luas dari netizen, akhirnya polisi sangat serius menangani proses hukum dengan tindakan cepat, menangkap dan menjadikan Ivan sebagai tersangka dengan tuntutan hukuman. Semoga atas kejadian tersebut, Ivan bisa belajar lagi, apa yang telah diperbuat. Keadilan harus ditegakkan, jalani hukuman, sesuai apa, yang telah diperbuat, dengan menjadi seorang satria. Kesimpulannya, 1. Mentang-mentang kaya dan banyak uang, menganggap bisa melakukan tindakan bodoh apa saja, seharusnya yang dilakukan bersyukur dan bijak dalam menyikapi. 2. Seharusnya yang dilakukan ayah Excel, mengadukan kepada guru, di mana anak Ethan sekolah, supaya mendapat sanksi sekolah. Tidak main hakim sendiri. 3. Netizen bisa jadi hakim penuntut yang adil, untuk kejadian yang merugikan apa saja, mungkin kepada sesama manusia atau kepada negara dan para pejabat dan aparat, yang melakukan ketidakadilan. Yang sering disebut, para oknum. 4. Kekuatan medsos yang sangat luar biasa, kita berterima kasih kepada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial yang lain, yang telah memviralkan berita-berita akurat. Real nyata, tidak bisa diintimidasi ataupun diatur, karena beritanya langsung dari masyarakat luas. Jadi nasihat dari sang guru. Apabila diberi amanah untuk kaya dan banyak uang serta memiliki perusahaan, tolong jaga amanah tersebut, supaya lebih bijak dalam bertindak dan menyikapi. Karena kekuatan medsos yang luar biasa, maka diberitakan atau disuarakan yang benar. Jangan jadikan medsos sumber hoax, fitnah atau mengadu domba. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dunia berputar, apapun bisa terjadi. Yang dulunya kaya bisa jadi miskin atau yang dulunya miskin bisa jadi kaya. Yang dulu direndahkan bisa menjadi penguasa. Jangan sombong dan arogan, selama masih bernafas dan masih ada di dunia. Kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini, jadikan hidup untuk belajar dan ladang amal. Selalu berserah kepada Tuhan Sang Pencipta dan jalankan perintahnya.